Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan salam tangguh untuk kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual. Dan terima kasih kepada pihak Universitas Jenderal Ahmad Yani yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bertatap muka dengan para mahasiswa baru, calon penerus generasi penerus bangsa, dan juga tentunya diharapkan sebagai generasi penerus keperawatan. Yang kedua, saya sampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara sekalian telah bergabung di Sivitas Universitas Jenderal Ahmad Yani. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Anda ini, Anda nanti diharapkan segera menjadi kolega-kolega saya, menjadi para perawat-perawat profesional yang tentunya akan bersama-sama dengan kami nanti membangun bangsa. Dan pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya akan menyampaikan satu materi yang berkaitan dengan pengenalan profesi perawat. Nah, sebelum saya menyampaikan, saya ingin sampaikan dulu siapa saya. Kebetulan dan pada saat ini amanah untuk menjadi pengurus di PBPNI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan memang pada kesempatan-kesempatan seperti ini, itu dalam rangka KMP, maka ada pengenalan profesi. Yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan pengenalan profesi perawat itu sendiri. Saudara sekalian, kalau kita berbicara profesi perawat, saya nanti akan sampaikan terkait dengan apa itu profesi, lalu kemudian Anda bagaimana menjadi seorang profesi, tentunya Anda menjadi anggota, lalu kemudian persyaratannya seperti apa, dan terakhir akan saya sampaikan terkait dengan kalau Anda menjadi anggota profesi, bagaimana hak dan kewajiban saudara. Baik, saya akan mulai dari sini, karena saudara-saudara baru saja masuk ke jenjang pendidikan keperawatan, maka saya sebetulnya ingin tanya, kalau langsung berdialog, saya akan langsung ngobrol dengan saudara-saudara sekalian, apakah saudara untuk menjadi perawat itu memang sudah impian sejak kecil? Di mana when I grow up, I wanna be a nurse, atau cita-cita sejak kecil. Saya yakin dari sekian orang ini tidak ada separuhnya yang bercita-cita sejak kecil memang jadi perawat. It's okay, no problem, ya. Dan terima kasih sekali kalau ada saudara-saudara sekalian yang sejak kecil memang ingin menjadi seorang perawat. Nah, pertanyaannya adalah perawat itu sebetulnya sebuah profesi atau tidak sih, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, dan Anda sudah meyakini bahwa perawat ini nanti menjadi profesi saya, maka kita harus paham betul dan harus yakin bahwa inilah profesi yang nanti akan saya dalami selama hidup saya. Nah, kalau kita berbicara mengenai profesi perawat, saudara sekalian, memang ini agak sulit karena memang kadang-kadang perawat itu dianggap sebagai suatu, kalau kita ibaratkan semacam gajah yang di situ dideskripsikan oleh orang-orang buta. Ini contohnya, saya hanya menyampaikan perspektif bagaimana perawat itu. Mungkin mohon maaf, bukan berarti Anda blind gitu ya, tetapi orang yang tidak paham tentang apa itu perawat sebetulnya itu seperti hanya mendeskripsikan binatang gajah. Jika ada orang buta yang disuruh mendeskripsikan gajah, dia belum pernah lihat tentang gajah, maka akan bermacam-macam. Ketika dia pegang ekornya, dia bilang bahwa gajah itu adalah binatang yang kecil, panjang, kayak cambuk. Tapi kalau kemudian dia pegang ke belalainya, dia bilang, oh ya memang panjang, tapi tidak kecil kok, itu seperti terompet, gede, kan gitu. Nah, beda lagi kalau nanti ada yang memegang badannya, dia bilang tidak kecil, tidak panjang,
tapi luas ini, kayak tembok kan gitu. Nah, ini kita analogikan sama ketika saudara-saudara ditanya tentang apa itu sebetulnya perawat, apa itu sebetulnya profesi perawat. Apakah perawat pembantunya dokter? Apakah mau kita jadikan pembantu? Ya, kita memang sebagai pembantu, tapi klien kita sebagai mitra dari profesi-profesi yang lain. Karena perawat adalah salah satu profesi di antara profesi-profesi kesehatan yang ada. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, apakah betul keperawatan itu termasuk profesi? Kita bisa lihat begini, saudara sekalian, bahwa yang namanya profesi itu ada dua hal. Satu, profesi itu sebagai sebuah predikat pekerjaan. Jadi pekerjaan itu kalau ditekuni, dilakukan sebagai sebagai pegangan hidup kita atau sebagai nafkah kita, maka ini bisa dikatakan sebagai predikat sebagai pekerjaan. Itu adalah profesi. Nah, ini nanti semua jenis pekerjaan itu yang menjadi profesi, kan gitu. Kalau kita berbicara ini, semuanya pekerjaan itu adalah profesi. Yang kedua, bukan hanya sekedar pekerjaan saja yang namanya profesi itu, tetapi profesi itu mesti melalui jenis-jenis pendidikan tertentu. Karena tidak hanya bekerja, tetapi dia punya skills, punya attitude, punya knowledge tertentu. Maka ini harus melalui satu jenjang pendidikan. Nah, disinilah berarti jenis pendidikannya adalah pendidikan khusus, yang itu harus ada di dalam pendidikan tinggi, kan begitu. Nah, kenapa demikian? Memang kita akan lihat, karena pada prinsipnya yang namanya profesi itu secara umum dibedakan dengan pekerjaan atau okupasi tadi. Sekali lagi, profesi itu secara umum dibedakan dengan pekerjaan itu ada beberapa hal. Satu, sebuah profesi itu mesti di situ punya batang keilmuan atau body of knowledge. Dan untuk mendapatkan body of knowledge atau mendapatkan pengetahuan ini, dia harus melalui jenjang pendidikan. Dan sudah diatur jenjang pendidikannya pun jenjang pendidikan tinggi. Jadi bukan jenjang pendidikan dasar atau menengah, tetapi untuk menjadi sebuah profesi yang diharapkan di sini adalah harus melalui jenjang pendidikan tinggi. Kalau jenjang pendidikan tinggi itu ya diploma 3 minimal, kemudian sampai pada S1, S2, S3 dan sebagainya. Namanya pendidikan tinggi. Itu sebuah profesi. Yang kedua, sebuah profesi dia memang melakukan suatu pelayanan kepada masyarakat. Mengadakan pelayanan kepada masyarakat. Jadi sebuah profesi itu dia mesti memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ditanya, apakah perawat juga memberikan pelayanan? Oh, jelas. Kita memberikan pelayanan kepada klien kita, memberikan namanya asuhan. Nanti Anda akan belajar tentang asuhan keperawatan, yaitu pelayanan yang diberikan oleh seorang perawat kepada kliennya. Yang ketiga cirinya adalah ongoing research. Jadi sebuah profesi itu mesti ditunjang melalui suatu penelitian. Maka Anda nanti jangan heran kalau untuk mengembangkan profesi perawat itu nanti melalui suatu penelitian-penelitian. Maka pada akhir pembelajaran saudara pun nanti Anda dituntut untuk mengadakan penelitian keperawatan. Yang keempat tentu ada kode etik. Kenapa harus ada kode etik sebuah profesi? Iya, karena kode etik itu sebagai pedoman perilaku. Jadi sebuah profesi itu tidak sembarangan perilakunya, dia diatur. Ya, dia diatur dan pengaturannya itu ya ada panduannya namanya kode etik. Yang berikutnya, sebuah profesi mesti punya otonomi. Nggak disuruh-suruh. Dia berkolaborasi atau bekerja sama, bersinergi dengan profesi-profesi yang lain. Tetapi dia memiliki otonomi bahwa yang namanya perawat itu ya memang spesifik. Tidak seperti yang lain, tetapi mereka bekerja dengan tim kesehatan yang lain. Otonomi. Yang keempat, ciri sebuah profesi bahwa dia adalah memiliki organisasi profesi. Kenapa harus memiliki organisasi profesi? Ya, karena organisasi profesi itu wadah aspirasi dari anggota-anggota profesi. Apalagi kalau namanya perawat itu banyak.
Tadi saya katakan perawat itu saya ibaratkan gajah karena apa? Karena kebetulan perawat itu paling banyak ya dibutuhkan dan paling banyak jumlahnya di antara tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Sekali lagi, yang namanya perawat itu adalah jumlahnya itu terbanyak di antara tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Anda bisa bayangkan bahwa dalam satu rumah sakit itu yang paling banyak bekerja di sana adalah para perawat. Maka perawat-perawat itu harus memiliki yang namanya wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Itulah adanya organisasi profesi. Nah, inilah yang kita katakan sebagai sebuah profesi. Nah, kemudian kita lihat apakah perawat itu sebetulnya itu adalah sebuah profesi di mana kewenangan melakukan tindakan keperawatan melalui satu pendidikan keperawatan. Tadi kan mengatakan tidak sembarangan. Pendidikannya adalah pendidikan knowledge tadi dan ilmunya pun ilmunya yang khusus. Melalui jalur pendidikan tinggi, maka dia haruslah yang harus kita pahami ya. Karena sudah ini Anda harus pahami betul. Nah, inilah seorang perawat. Nah, perawat itu melakukan tindakan kan? Karena perawat itu adalah sebuah tindakan di mana memberikan asuhan kepada klien yang kita kenal dengan istilah asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan pada prinsipnya adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang perawat dalam memberikan bantuan kepada kliennya yang dia membutuhkan karena kondisi sakitnya, kondisi ketidakmampuannya. Nah, disinilah seorang perawat itu dia melakukan tugasnya, dia melakukan tindakan, atau dia memberikan asuhan keperawatan itu harus profesional. Maka seorang perawat, dia perlu perawat yang profesional. Kalau dia sebuah profesi, maka dia harus profesional. Nah, kalau begitu yang namanya profesional itu apa? Apakah perawat itu profesional? Kita lihat. Yang namanya profesional itu adalah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilan. Maka saudara, kalau saudara perawat, Anda ditanya ketika ditanya, apa? Kalau sekarang tidak bisa menjawab, karena saudara akan diberikan apa itu oleh seorang perawat. Apa? Ini yang dikatakan akan keahlian dan keterampilannya. Dikatakan profesional jika meluangkan seluruh waktunya untuk nanti sudah belajar dan berlabelkan profesi adalah profesi itu digunakan berperawat. Tidak istilah pekerjaan-pekerjaan yang lain. Enggak, itulah dikatakan profesional. Kalau Anda mengikuti atau melakukan, nah ciri yang Anda yakin saudara memberikan rezeki pada profesi sebagai seorang perawat. Yakinlah itu. Anda memberikan bantuan, Allah akan memberikan pahala. Berupa apa? Dari situ. Yakin itu. Maka Anda dikatakan dengan pekerjaannya. Ini penting. Saudara harus bangga dengan pekerjaannya. Perawat. Saya seorang perawat. I am a nurse. Kalau Anda mengatakan pekerjaannya. Tapi kalau Anda ditanya orang perawat, dengan mantap, bangga yang memberikan bantuan kepada ketidakmampuan, apakah kondisinya supaya melakukan itu. Inilah dikatakan profesional. Nah, jadi perawat profesional itu dia adalah bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan, baik itu secara mandiri, tadi dikatakan otonomi, maupun berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Anda tidak bekerja sendiri. Nanti ketika saudara bekerja, pasiennya hanya satu, yang sakit hanya satu, tetapi di situ ada berbagai profesi yang memberikan pelayanan untuk tujuan yang sama. Ada seorang perawat yang merawat, ada dokter yang memberikan terapi pengobatannya, ada dietitian atau yang memberikan nutrisinya, ada fisioterapi dan sebagainya. Nanti ada banyak. Ada farmasi yang memberikan pengobatan dan obat-obatannya, menyiapkan obat-obatannya dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini nanti saudara akan diberi informasi juga esensi sebagai perawat profesional. Anda memberikan asuhan tadi kepada siapa tadi kan kepada masyarakat tadi berdasarkan ilmu dan kiat. Kiat itu ada namanya kiat keperawatan itu adalah seni. Memberikan pelayanan kepada klien kita itu merupakan sebuah seni. Seni tersendiri. Ya, itu unik. Antara pasien satu dengan yang lainnya juga bermacam-macam nanti unikannya. Ya, ini yang dikatakan sebagai ini. Tentunya berpedoman pada standar profesional dan tuntunan etika profesi. Tadi ada kode etik yang merupakan panduan dari perilaku kita. Nah, jadi dengan demikian, kalau perawat itu dituntut sebagai seorang profesi, dia harus memiliki yang namanya standar profesi.
Apa itu standar profesi? Standar profesi adalah batas kemampuan. Tadi kan dituntut Anda punya kemampuan. Kalau Anda sebuah profesi, Anda mengatakan Anda perawat adalah sebuah profesi, maka seorang perawat itu harus memiliki kemampuan. Tadi kan ada kemampuan dan kewenangan. Sekarang kalau berbicara kemampuan, apa kemampuan saudara? Yang pertama, kemampuan saudara adalah yang disebut dengan knowledge, pengetahuan. Anda memiliki pengetahuan tentang bagaimana memberikan perawatan kepada klien, memberikan asuhan kepada klien. Yang kedua, skills, keterampilan. Ada banyak keterampilan-keterampilan keperawatan yang nanti akan saudara kuasai. Anda harus menguasai itu. Ya, kalau pasiennya menderita seperti ini, apa yang Anda lakukan? Kalau pasiennya mengalami kondisi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Kalau dia tidak bernapas, apa yang Anda lakukan? Itu ada semua. Ya, nanti akan pelajari. Yang berikutnya ada professional attitude. Professional attitude itu kenapa? Karena yang kita hadapi adalah manusia. Manusia tadi yang penuh keunikan, yang ada keunikannya. Maka kita harus memiliki sikap profesional. Tidak melakukan pelecehan dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dikuasai oleh seseorang yang dia mengatakan sebagai seorang profesi tadi. Sudah dikatakan. Jadi dengan demikian kalau kita melihat apa itu profesi, perawat sebagai sebuah profesi, sekedar pekerjaan. Kalau apakah hanya kayak gitu? Tidak. Itu yang namanya tanggung jawab tindakan Anda tanggung jawab. Itu profesi. Memiliki keahlian juga. Makanya tadi ada keterampilan dan keahlian itu juga dalam melakukan. Itu juga memiliki keahlian khusus. Itu dikatakan sebagai corporateness karena sudah rapi dengan teman-teman sejawat ada dokter, ada para ahli gizi dan sebagainya. Nah, sekedar lokasi tetapi Anda punya tanggung jawab, dikatakan profesi itu betul-betul profesional. Nah, saya ingin sampaikan saudara sekalian bahwa perawat yang berkualitas atau seorang profesi itu tadi kan harus memiliki kemampuan kan. Seperti tadi yang saya sampaikan, berarti kemampuan itu dibagi menjadi dua hal. Satu, saudara harus memiliki yang namanya hard skill. Dan yang kedua adalah soft skill. Apa itu hard skill? Hard skill itu pada prinsipnya adalah merupakan satu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang keilmuan saudara. Yaitu saudara di sini seorang perawat. Seorang perawat itu memiliki keilmuan, tadi kan ada batang keilmuan yang spesifik, yang khusus. Maka Anda memiliki penguasaan terhadap keterampilan-keterampilan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan keperawatan. Anda nanti akan diajarkan, ada keperawatan medical bedah, ada keperawatan maternitas, ada keperawatan anak atau pediatri, ada keperawatan jiwa, ada keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, bahkan ada keperawatan gerontik, ada keperawatan kritis. Itu semuanya Anda akan pelajari itu pengetahuan itu. Nah, kemudian juga keterampilannya banyak nanti. Kalau menghadapi pasien yang tidak bisa buang air kecil seperti apa keterampilannya, tidak bisa melakukan buang air besar seperti apa, pasien itu tidak bisa bernafas, Anda harus lakukan keterampilan apa, pasien tidak bisa makan, nanti keterampilannya apa, dan seterusnya, pasien tidak bisa bergerak, keterampilannya apa, dan seterusnya, banyak keterampilan nanti yang akan diajarkan, dan ini harus memiliki penguasaan, maka itu yang dikatakan sebagai hard skill. Tetapi apakah itu hanya itu saja cukup? Tidak. Saudara juga dituntut yang namanya punya soft skill. Seorang profesional itu dia harus memiliki sebuah soft skill. Soft skill itu merupakan suatu pengembangan dari konsep yang selama ini kita kenal dengan kecerdasan emosional, emotional intelligence, di mana diartikan kemampuan saudara di luar kemampuan teknis dan akademis tadi, di luar kemampuan skills dan pengetahuan tadi, tetapi keterampilan di sini, pengetahuan di sini adalah berkaitan dengan kemampuan saudara melakukan intrapersonal dan interpersonal. Kenapa? Tadi kan saya katakan, saudara itu kan tidak bekerja sendiri. Saudara kan bekerjanya satu dengan teman-teman sejawat Anda, yaitu seorang perawat. Anda bekerja dengan tim kesehatan yang lain. Anda bekerja dengan pihak-pihak yang lain, termasuk Anda bekerja dengan klien dan keluarga saudara. Keluarganya klien, bukan keluarga saudara.
Anda bekerja dengan klien Anda, dengan keluarga klien Anda. Maka ini butuh satu interpersonal dan interpersonal. Bagaimana membangun hubungan dan sebagainya. Termasuk di sini adalah bagaimana mencakup cara-cara berkomunikasi, cara membangun hubungan dengan orang lain, cara-cara Anda memberikan motivasi, kemampuan untuk memimpin, ini penting. Ini yang dikatakan sebagai soft skill. Dan ternyata soft skill itu untuk sukses, Anda untuk sukses ke depan, itu menyumbang 80%. Nah, ini penting ya. Saya ingin sampaikan seperti itu. Nah, jadi dengan demikian perawat itu yang dibutuhkan untuk profesi itu adalah memiliki head, kecerdasan, hand, keterampilan, dan Anda dituntut untuk memiliki heart. Heart itu adalah tadi bagaimana sikap Anda, bagaimana kelembutan hati Anda di dalam melakukan perawatan kepada klien Anda. Inilah perawat yang dibutuhkan di era kompetitif. Baik, saudara sekalian, itu sebuah profesi. Nah, sekarang tentunya menjadi permasalahan bagaimana perawat profesional itu harus berani melihat dunia yang lebih luas. Dengan pengetahuan Anda nanti, baik itu pengelolaan teknologi dan ilmu pengetahuan teknologi serta iman dan takwa, diharapkan nanti saudara bisa bekerja. Di mana sih sebetulnya pekerjaan Anda? Sebenarnya profesi perawat itu bekerja di fasilitas kesehatan. Anda bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, Anda bisa praktek mandiri, kan saja. Anda juga bisa bekerja di luar negeri. Saudara memiliki itu dan itu profesinya bagus. Nah, selanjutnya tuntutannya adalah kalau tadi saya katakan bahwa seorang anggota sebuah profesi itu dia harus bergabung dan karena dia menjadi anggota profesi. Kalau Anda mengaku profesi Anda adalah perawat, maka Anda harus memiliki yang namanya keanggotaan. Anda menjadi anggota dari profesi tersebut. Maka di sini Anda bergabung ke organisasi profesi. Inilah tuntutannya. Ya, jadi sekali lagi, kalau Anda mengaku sebagai profesi, Anda sebagai seorang profesi perawat, Anda harus bergabung dalam organisasi profesi. Ya, tadi kan ciri-ciri profesi itu kan memiliki organisasi sebagai wadah untuk aspirasi anggotanya. Maka Anda harus menjadi anggota. Nah, saya akan singgung sedikit apa organisasi perawat itu. Organisasi perawat itu adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Disingkat PPNI. Kalau bidan punya namanya IBI. Kalau dokter punya namanya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau perawat, organisasi profesinya adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia itu tadi saya katakan bahwa organisasi profesi itu adalah sebagai wadah aspirasi dari anggota-anggotanya. Dan organisasi profesi itu jelas memiliki peranan penting di dalam meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan karier dari anggota-anggotanya. Jadi disinilah saudara memang harus menjadi anggota. Ya, kalau Anda tidak menjadi anggota, bagaimana? Nanti saya akan sampaikan. Ya, nah, jadi itu adalah satu-satunya wilayah hukum Indonesia dan PP 24. Dan kita sudah berbadan hukum. Dan ini semua kalau ngaku sebagai profesi perawat, dia harus masuk menjadi anggotanya. Demikian juga kalau Anda dokter, Anda harus menjadi anggota IDI. Kalau Anda bidan, menjadi anggota IBI dan seterusnya. Ya. Nah, ini saya ingin sampaikan bahwa perawat itu dia juga aktif di sini. Ada beberapa kegiatan. Di dalam organisasi profesi kita ini, PPNI itu semuanya di seluruh Indonesia ada, tersebar di seluruh Indonesia. Pengurusnya ada, pengurus kabupaten dan kota seluruhnya ada. Ya, ini. Dan kita juga internasional juga ada. International Council of Nurses itu adalah organisasi perawat untuk internasional. Kita menjadi anggota yang ke-125. Ya. Jadi ini, jadi seluruhnya di seluruh Indonesia ada, bahkan di luar negeri juga ada. Nah, tentu saja tadi sudah kita sampaikan. Ini adalah sebagai keanggotaan kita, Anda. Ya, jadi PPNI sendiri punya yang namanya visi dan misi.
visi misi itu disayangi anggota, dicintai pemerintah, dan diperhitungkan anggota yang lain. Nah, saya ingin sampaikan bahwa PPNI sendiri punya misi. Di sini mengupayakan, mengutamakan bagaimana anggota itu praktek ya yang profesional, beretika, membangun jejaring dan sebagainya. Ini ada misi-misinya. Kemudian juga memiliki fungsi. Fungsinya apa? Sebagai pemersatu, pengembang bangsa dan sebagainya. Di sini kegiatannya memantapkan persatuan yang kokoh antar perawat, meningkatkan mutu pendidikan, mengembangkan karier. Di sinilah ya. Jadi sekali lagi dengan kita bergabung di PPNI, ya nanti ini sebagai wadah organisasi. Ini kan saya sampaikan. Oke, ya. Nah ini yang harus kita sampaikan. Nah, bagaimana keanggotaan? Karena syarat menjadi anggota. Anggota bagaimana? Di dalam anggaran rumah tangga PPNI, yaitu di bab 14 tentang keanggotaan bagian pertama, bahwa yang namanya PPNI itu punya keanggotaan biasa, anggota khusus, dan anggota kehormatan. Ya, nanti akan saya sampaikan anggota biasa itu apa? Bagaimana persyaratannya? Persyaratan anggota profesi itu adalah diatur di dalam anggaran rumah tangga. Bagian yang kedua tentang persyaratan. Di situ persyaratan untuk menjadi anggota biasa PPNI antara lain adalah dia harus warga negara Indonesia, memiliki ijazah pendidikan tinggi. Jadi kalau saudara nanti sudah selesai, ya, memiliki ijazah, maka Anda bisa bergabung di situ. Nah, ada teman-teman yang SPK atau SPR ini selambat-lambatnya tahun 2020 karena semua kan tadi saya katakan profesi itu harus pendidikan tinggi. Memiliki jenis pendidikan tinggi tadi. Lalu menyatakan diri menjadi anggota, Anda harus menjadi anggota melalui pendaftaran, Anda harus mendaftar. Ya, mengisi persetujuan mengikuti, mentaati dan bersedia aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi yang dilaksanakan oleh PPNI atau ikatan atau himpunan di bawah PPNI. Banyak ikatan atau himpunan PPNI itu ada banyak. Nah, ini ada termasuk. Ini persyaratan menjadi anggota. Lalu ada persyaratan pada keanggotaan khusus. Tadi kan ada keanggotaan biasa, ada keanggotaan khusus. Keanggotaan khusus di sini adalah warga negara asing yang dia bekerja di Indonesia. Kalau dia bekerja di Indonesia, dia harus menjadi anggota khusus. Ya. Kemudian memiliki surat menunjukkan bahwa dia memiliki perilaku etika yang baik. Kemudian sudah terregistrasi di negara asalnya di sana. Kemudian menyatakan diri menjadi anggota PPNI, mengisi, menandatangani, dan ikut mengikuti kegiatan-kegiatan. Seperti itu. Jadi orang asing kalau bekerja di Indonesia sebagai perawat, dia juga harus menjadi anggota, namanya anggota khusus. Kemudian ada persyaratan anggota yang lain adalah di sini persyaratan anggota untuk menjadi anggota kehormatan. Ini dalam pasal 17 ada. Ya, ini diberikan kepada setiap warga negara yang memang memiliki jasa, ya, terhadap perkembangan keperawatan. Ada beberapa profesi yang lain, ya, ada profesi Prof. Ma'rifin Hussein itu seorang dokter, dia juga farmasi, ya, farmakologi, ahli farmakologi, tapi dia diangkat menjadi dewan kehormatan, anggota kehormatan, karena dia berjasa di dalam mengembangkan keperawatan di Indonesia. Kita berikan itu. Contoh itu satu contoh saja. Nah, selanjutnya tentunya kalau Anda menjadi anggota ada tata cara penerimaannya. Bagaimana tata cara penerimaannya? Jelas, di situ harus mendaftarkan diri, kemudian mengisi menandatangani formulir yang ada, ya. Ini Anda nanti melalui jadi PPNI itu kan ada di pusat, ada di provinsi, kemudian ada di kabupaten kota juga ada, lalu kemudian di instansi-instansi itu juga ada namanya komisariat. Nah, Anda melalui komisariat di situ, ya, DPK atau di perwakilan luar negeri juga bisa seperti itu ya, mendaftarkan, kemudian didaftarkan ke kabupaten kota, nanti naik, ya, nanti ke pusat. Nah, seperti itu. Ini adalah tata cara penerimaan keanggotaan. Nah, selanjutnya bagaimana hak dan kewajiban anggota profesi? Sebagai seorang anggota profesi, Anda memiliki hak dan kewajiban. Tetapi yang ditonjolkan pertama jangan haknya, tetapi kewajibannya. Kewajiban itu adalah apa yang harus Anda lakukan. Kan gitu ya. Nah, setiap anggota memiliki kewajiban apa?
Jelas Anda harus menjunjung tinggi dan mentaati mengamalkan sumpah perawat. Anda nanti begitu lulus akan disumpah. Anda harus mentaati kode etik karena ini pedoman perilaku. Anda harus mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan semua peraturan-peraturan keputusan PPNI dituruti, namanya itu anggota. Kemudian seorang anggota juga punya kewajiban untuk membayar iuran. Karena kehidupan profesi itu ditunjang dari iuran anggotanya. Karena PPNI sendiri, organisasi profesi itu hidupnya juga dari keanggotaan. Ya, dan saya seperti saya ini tidak digaji. Ini sosial. Tetapi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh panitia, oleh PPNI yang dia memerlukan biaya. Dari mana? Dari keanggotaan. Karena kita tidak disupport oleh pemerintah. Nah, lalu kewajiban Anda adalah menghadiri rapat-rapat undangan PPNI. Kalau diundang, menjadi wajib memberikan informasi yang benar sesuai dengan kebutuhan pada pengurus, sesuai dengan keanggotaannya. Ini adalah kewajiban. Nah, selain kewajiban tentunya masih ada. Anda punya hak. Haknya apa sebagai anggota? Tentunya mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas dan profesinya. Kalau Anda memang betul-betul sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sesuai dengan kode etiknya, bekerja begitu, lalu disalahkan, nanti akan dilakukan pembelaan. Jadi punya hak. Banyak nggak? Banyak. Ya, perawat-perawat yang dinyatakan dia dituntut dan sebagainya, nah, ini nanti dibela. Kemudian mendapatkan pembelaan terhadap kasus yang terkait dengan masalah hukum dalam lingkup keperawatan. Apabila anggota tersebut memiliki kewajiban sebagai anggota, Anda nanti mendapat hak, ya. Dan anggota khusus, anggota kehormatan itu tidak dapat memilih dan tidak dipilih, nanti menjadi pengurus. Itu memang nggak bisa kalau anggota khusus dan kehormatan. Itu haknya. Ya, hak yang berikutnya apa? Kalau Anda sebagai seorang perawat, Anda punya hak untuk mengajukan pendapat, usul, pertanyaan, mengikuti kegiatan, ya. Nanti Anda dipilih sebagai pengurus organisasi, itu merupakan hak Anda. Kemudian juga hak Anda adalah mendapatkan kesempatan menambah dan mengembangkan ilmu dan keterampilan keperawatan yang diselenggarakan oleh organisasi. Dalam rangka untuk apa? Anda memiliki kemampuan yang diharapkan. Inilah hak saudara sebagai anggota profesi. Demikianlah saudara-saudara sekalian, saya kira yang bisa saya sampaikan. Sedikit ini adalah PPNI Jogja. Ini memiliki 5 kabupaten kota, ya. Ada Sleman, Kulon Progo, Kota, Gunung Kidul, dan Bantul. Ya, kemudian selama Anda ada di Yogyakarta, ini alamat sekretariat dari PPNI. Silahkan datang, saudara-saudara. Nanti kalau ada permasalahan-permasalahan terkait dengan organisasi profesi, ada di situ sekretariat kami. Ya, ada sekretariat kami, ada di situ. Kita siap untuk berdiskusi dengan saudara sekalian. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir, semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat menempuh pendidikan dan saya doakan semoga Anda menjadi perawat yang profesional. Tetap sukses di dalam menjalankan tugasnya. Dan nanti akan saya buktikan saudara-saudara setelah selesai pendidikan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani di Yogyakarta ini menjadi sosok perawat yang profesional, yang tahu akan profesinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu.